Suaranya ya, suaranya kan, denger. Kapan lah Kak ketemu? Ya, jadi ini tuh rekaman suara, diduga suara si RG. Dia sambil ketawa, sambil minta ketemuan, ngomong sama satu cowok yang dia panggil suaranya namanya Mail. Nih, nih. Tuh, aku minta take down. Minta sama Mail. Ya, jadi ada nama Mail di situ. Si cewek ini, suara perempuannya nyebut nama Mail. Terus ngomong-ngomong soal take down. Terus dia bilang soal mentransfer tapi ditolak, nggak mau, ya. Aku bahkan mau transfer gitu. Dia malah nggak mau, apaan sih dok? Jadi ini dokter nih yang ngomong, ya. Ini diduga rekaman ini yang harusnya dipelajari nanti oleh para pakar-pakar hukum, ahli bahasa. Apakah dari intonasi suara cewek yang memanggil nama Mail, berbicara dengan orang yang dipanggil nama Mail, dan dia, si cewek ini bilang mau transfer tapi ditolak, dok, jadi mungkin dia seorang dokter diduga, ya kan? Dan dengan nada suara dari si cewek yang ngomong ini dengan ketawa, dengan dia bercerita bahwa dia mau mentransfer ditolak, ya kan? Terus dia minta ketemuan, itu apakah bisa dijadikan barbuk untuk diduga kasus NM dan RG, guys, ya? Harus jeli ya, harus jeli. Lanjut lagi, coba saya mau bahas ini. Mendengarkan dulu. Dia bilang makasih. Takut nyinggung. Kapan lah Kak ketemu, ya kan? Jadi ini yang nguber-nguber pengen ketemu. Tidak ada lamar pesan, tidak ada nih. Kalau ini benar adalah suara si dok RG, ya, DRG, nggak ada itu namanya pemerasan, guys. Makanya juga kenapa sampai detik ini belum ada jadwal untuk persidangan. Hai Val, welcome. Ya karena memang seperti sudah diucapkan oleh Bang Fahmi, diduga ini kasus yang harusnya perdata jadi pidana. Jadi ini udah ada one prestasi. Tinggal nanti pembuktian aja. Tinggal nanti bagaimana pihak dari pengacaranya NM bisa membuktikan dan menuntut, melaporkan one prestasi ini. Karena memang bener-bener loh guys. Itu mudah-mudahan gak tuh bener banget ya kan Val? Ya enggak sih? Coba dengerin lagi baik-baik ya. Ini diduga suaranya ya. Diduga. Aku minta take down dan segala rupa ya. Tuh. Minta sama Mail. Aku bahkan mau transfer, dia malah nggak mau. Apaan sih dok? Nih bagian ini nih yang paling krusial ya. Horas, salam,
Wow, luar biasa. Kita melihat adanya satu perkembangan yang sangat signifikan, yaitu terkait kasusnya Nikita Mirzani yang betul-betul sudah dirilis baik dari pihak Polda Metro Jaya melalui Kasubdit Penmas Humas Polda Metro. Itu dinyatakan bahwa berkas telah dikirim ke pihak jaksa penuntut umum dan itu sampai saat ini masih berproses dan diharapkan akan adanya P21. Dan juga di sisi lain, kalau memang sudah P21, otomatis itu berkas dinyatakan lengkap. Nah, kalau berkas sudah dinyatakan lengkap, maka dapat dilanjutkan dengan tahap limpahan tersangka dan juga barang bukti ke pihak kejaksaan atau disebut tahap kedua. Nah, ini proses masih berlanjut sampai adanya keputusan dari jaksa menyatakan dokumen lengkap atau berkas lengkap. Namun yang kita lihat, masa penahanan ini sudah melakukan perpanjangan sampai 3 kali. Oleh sebab itu, maka kita juga sudah dengar dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI bahwa penahanan untuk Nikita Mirzani sudah masuk ke dalam babak akhir dan tidak mungkin diperpanjang lagi. Jika nanti penyidik hingga penuntut umum belum melakukan pemberkasan sampai tahap P21 tahap 2, maka kemungkinan Nikita akan dibebaskan. Nah, ketentuan seperti itulah yang kita dengar dari pihak Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, ini sangat menarik agar kita betul-betul bisa memaknai satu proses dari kasus Nikita Mirzani ini sangat menarik dan sangat menguras energi baik di masyarakat, baik praktisi hukum, baik pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Apalagi ada tahapan baru, ternyata dari pihak Nikita Mirzani melakukan gebrakan melalui pengacaranya yaitu Bapak Fahmi, Dr. Fahmi, itu mengajukan gugatan wan prestasi. Dan ini nggak main-main. Di situ nanti akan terlihat bagaimana gugatan itu berjalan, apa-apa aja bukti-bukti dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun yang masih saya agak sedikit ragu karena gugatannya dimasukkan itu adalah gugatan wan prestasi. Namun ada selain tergugat yang sudah disebut, ada turut tergugat. Nah, turut tergugat ini yang menurut saya itu sangat-sangat tidak relevan dengan gugatan wan prestasinya. By the way, apapun itu, kita berterima kasih. Semuanya sudah mulai terang. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengacara Nikita Mirzani sudah bisa membuka bagaimana situasi, strategi, dan keinginan pihak masing-masing. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan tepat waktunya. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang tetap mendukung keadilan dan kebenaran. Salam, happy nice weekend. Tuhan memberkati. Kenapa sih Nikita Mirzani nggak ambil jalur pra-peradilan? Kan katanya kagak salah. Malah wacananya dia mau melakukan gugatan secara perdata terkait dugaan wan prestasi terhadap Reza Gladys. Yuk kita bahas secara ilmiah biar kita nggak asal bunyi. Nah, pertama kita harus pahami dulu ya bahwa pra-peradilan itu bukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, tapi lebih ke soal sah enggaknya penangkapan dan penahanan. Kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
atau sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan. Jadi ya kalau tujuan utamanya nih kita adalah untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maka pra-peradilan bukanlah jalur yang tepat. Justru yang paling menarik, gugatan Wan Prestasi yang akan kita Mirzani ajukan bisa membuka perspektif baru. Kenapa? Ya karena dalam hukum perdata guys, kita bicara soal kesepakatan para pihak. Dan apakah kesepakatan itu terjadi secara sukarela atau justru karena paksaan dan tekanan. Nah ini penting banget ya. Karena kalau bisa dibuktikan bahwa ada tekanan atau manipulasi dalam perjanjian sebelumnya, yaitu transaksi 4 miliar itu ya, maka gugatan perdata bisa menjadi alat strategis untuk membalikan narasi publik dan memperhatikan, maksudnya memperlihatkan sisi lain dari kasus pidananya. Menurut saya pribadi ya ini langkah yang strategis ya dan langkah yang cerdas. Karena dalam banyak kasus guys, dimensi perdata bisa membuka celah hukum yang tidak bisa dijawab oleh hukum pidana. Tapi ingat ya, ini masih proses yang belum inkrah. Jadi kita harus tetap objektif dan pantau terus perkembangannya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, NM menggugat Wan Prestasi atau menggugat secara perdata si RG melalui pengacaranya. Kenapa bang? Menurut abang apa alasannya NM dan melalui pengacara menggugat secara perdata? Ya ini merupakan salah satu strategi ya, strategi NM ataupun pengacaranya ingin menunjukkan secara hukum tentunya bahwa ini merupakan peristiwa perdata bukan peristiwa pidana, sehingga nanti ketika ini diperiksa di persidangan ini dijadikan dasar bahwa nantinya tunjukkan kepada hakim bahwa ini peristiwa perdata sehingga NM bisa nanti diputus bebas murni atau free sprach ya. Ini strategi. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi saya lebih sepakat untuk pra-peradilan. Kenapa? Iya ini lawyer pasti akan punya strategi masing-masing ya. Kenapa saya memilih pra-peradilan? Balik lagi, banyak tokoh-tokoh besar yang walaupun sudah ditetapkan tersangka kemudian diputus perkaranya tidak dilanjutkan. Prof Edi melawan KPK, Hedi Hiarit sampai sekarang nggak dilanjutkan. Ya banyak lagi lah profesor-profesor yang ketika menang kemudian perkaranya nggak dilanjutkan. Tetapi kembali lagi saya harus menghormati keputusan yang diambil oleh Bang Fahmi sebagai pengacara dari NM, karena pasti beliau lebih tahu lebih tahu bukti-buktinya, kondisi psikologis di sana seperti apa. Saya hanya ingin menyampaikan pandangan hukum saya dalam konteks ini, upaya apa yang menurut saya lebih baik. Gitu pandangan saya. Salam smart konsumen. Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan. Ya kan, suka heran dari awal kalaulah memang dia merasa tindakan Nikita Mirzani bersuara di media sosial itu dirugikan, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan sebelumnya ke ranah hukum? Kenapa harus rela menelpon Nikita Mirzani dan membuat kesepakatan dan bila pembayaran dan mengeluarkan dan menggelontorkan uang sebesar 4 miliar. 4 miliar itu bukan sedikit, ya kan? Nah, kalaulah niatnya hanya untuk menjadi sebuah jebakan Batman, apa dia nggak berpikir sebelumnya kalau memang produk dia bagus, kenapa harus melakukan hal itu, ya kan? Kenapa harus rela sejauh ini dari menggelontorkan uang 4M dan ujung-ujungnya ke ranah hukum juga, ya? Come on. Sekarang ini ya, untuk para mafia-mafia skincare, owner-owner skincare nakal, cuma mau bilang tobat. Persetan sama masalah-masalah orang lain ya. Gue speak up atau gue ngoceh-ngoceh begini cuman masalah Kak Nikita Mirzani, yang dimana gue tahu Kak Nikita Mirzani bukan awal-awal sekarang atau main-main TikTok. Gue tahu dari 2012 gue udah tahu Kak Nikita Mirzani.
sekarang ya, gue nggak masalah banget sama masalah artis mau gimana sama gimana ya. Yang jelas siapa yang berani senggol Kak Nikita Mirzani, gue bakalan stick up kalau Kak Nikita Mirzaninya nggak salah ya. Gue bukan gila-gila validasi, gue bukan gila-gila followers atau gue gila-gila view. Yang jelas gue berbicara ini berdasarkan apa yang terjadi di sosial media mengenai Kak Nikita Mirzani. Cuman itu ya, yang masalah-masalah lain gue bodoh amat ya. Gue cuman mau speak up itu doang ya. Makasih. Gue bukannya pansos-pansos gimana ya. Kalau nggak suka skip. Yang jelas kalau Kak Nikita Mirzani nggak bersalah, gue bakalan speak up dan gue mau ngasih apa yang gue pikirkan, opini-opini yang gue pikirkan, bukan menggiring opini. Yang terjadi bakalan gue omongkan. Dapat hak semestinya. Dan saya akan berjuang untuk itu. Jika kedepannya di persidangan, terjadinya persidangan, seorang Nikita Mirzani tidak bersalah, saya akan maju paling depan untuk memperjuangkan hak anak Aska dan Arkana. Ya. Aduh, aku nggak mau begini. Tapi kalian terlalu banget ngejat saya. Seolah saya itu mau ini. Aduh ya Allah. Kalian goda saya dengan cara baik, dengan cara kasar. Kalian goda saya untuk tidak bersuara. Kalian hajar akun saya untuk tidak bersuara. Dan saya nggak peduli ya. Bu Zerbun, gak usah ditanggapin. Iya sayang. Soal anak ikut kata hati nurani, iya betul. Ikut kata hati nurani, betul. Betul. Makanya saya heran. Saya heran banget. Ada orang yang nggak peduli dengan hak anak di sini. Segerombolan sirkus nggak peduli dengan hak anak di sini. Sayang, udahan dulu ya. Aku nggak mau. Aku kelihatan cengeng. Aku nggak mau. Aku kelihatan. Udahan dulu ya sayangnya. Ya, thank you. Aku jadi lemes kalau habis nangis. Thank you semua buat kalian ya. Kalau kalian merasa seorang Niki benar, tetaplah kalian dengan kebenaran kalian karena belum diputus oleh pengadilan. Kita tunggu nanti kalau memang P21, kita tunggu pengadilan untuk memutuskan. Kalau Niki salah, memang manusia tidak luput dari salah. Jadi kalau Niki benar, ya tanggal 2 Juni kita lihat. Kalau masih belum bukti-bukti belum komplit, berarti perpanjangan ada 1 kali kesempatan lagi di 30 hari ke depan. Kalau di perpanjangan 30 hari ke depan masih belum komplit, gue paling depan yang nongkrongin. Gue akan tongkrongin di mana Nikmir ditahan. Gue akan tongkrongin. Jika
tanggal 2 Juni masih belum komplit, akan ada perpanjangan lagi di 120 hari, biar melengkapi 120 hari. Jika perpanjangan lagi yang ketiga 30 hari, jika belum komplit dan belum P21 juga dan Nikmir tidak dibebaskan demi hukum, gue dari pagi, nih kalian catat, gue dari pagi dari jam 5 subuh lari paginya gue ke tempat tahanannya Nikmir dan gue akan menunggu di situ dengan spanduk. Dan gue akan bertanya, gak usah masasi ya, gak usah masasi. Kan gue ngomong ini, kalian harus ingat omongan gue, keluarkan omongan gue kalau itu gak bener. Ya ingat, tapi ingat, ini jangan salah kalian. Jika belum P21 dan Nikmir tidak dibebaskan, tanggal 2 Juni masih ada perpanjangan lagi katanya. Misalnya belum P21 diperpanjang lagi 30 hari ke depan, berarti jatuhnya sekitar Juni Juli, berarti jatuhnya sekitar awal Agustus berarti udah 40 hari, 30 udah 3 kali perpanjangan. Jika Nikmir belum P21 juga udah 30 hari perpanjangan, udah total 120 hari. Nikmir tidak disidang juga, tidak P21 dan Nikmir masih di dalam. Gua dari subuh sudah ada di sana nungguin. Dan gua bawa spanduk bertanya. Kalau itu udah akhir. Kalau itu kejadian itu udah ini nih. Udah cukup, udah kita harus bertanya ada apa. Sekarang kita tanyanya kecil-kecil, spill. Tapi kalau nanti awal Agustus, akhir Juni, Juli, awal Agustus, 120 hari, masih belum P21, tapi masih di Nikmir masih ditahan juga. Dari pagi udah gue tongkrongin. Kalian boleh nyusul. Jangan, ini direkam, catet. Karena gue akan bertanya, kenapa? Sudah 120 hari, masih belum juga P21. Bebaskan Nikmir demi hukum. Oke sayang. Iya silahkan. Filmnya Nikmir kita akan apa? Kan lumayan juga. Biasanya kalau main bintang film itu, kalau filmnya meledak, dia ada persen di situ, ya. Kalian juga harus dukung. Filmnya Nikmir nanti keluar, kalian juga harus dukung. Jika filmnya itu box office sampai jutaan penonton, itu Nikmir ada hak di situ pasti. Gua rasa pasti ada perjanjian Nikmir ada hak. Biasa gitu. Produser, nanti kalau filmnya segini, kamu ada sekian persen. Biasanya begitu. Doain aja. Meledak dan Nikmir juga dapat rezeki ya, insya Allah ya. Kita pantau aja kapan premiernya sayang. Kan kita bayangin dong, berapa hari Nikmir di dalam, berapa hari itu rezeki dia hilang. Mudah-mudahan dengan filmnya box office kebayar juga rezekinya Nikmir selama di dalam ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya sayang. Kita itu melakukan yang terbaik, itu pahala sayang. Ya jangan sirik. Itu mainnya pelapor bun, disuruh ulur waktu ke Polela. Oke, mainnya pelapor suruh ulur waktu. Tapi jika tidak P21 juga sampai 120 hari, justru pelapor yang kita khawatirkan dengan kondisinya nanti diapain sama Nikmir. Diserang balik dan dituntut balik dan ganti rugi materi immaterial. Materi minta
nama baik minta, kerugian selama di dalam minta itu akan, wah itu bisa sampai T itu ganti ruginya. Ganti, itu jauh lebih pusing. Bener, iya. Serem ya Mi. Iya, jangan sembarangan laporin kalau buktinya itu nggak cukup. Bukan gampang lapor orang. Laporan orang sih enak aja. Kita lapor. Kalau bukti lo nggak cukup, gimana tuh? Hah? Udah. Jalan.